Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjang Rudiaman. Saya dari kelas MD1A jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Gunung Jati. Saya di sini akan mempresentasikan tentang problem dan prospek perbandingan studi Islam. Untuk yang pertama adalah kendala perbandingan agama. Menurut Kierkegaard, beliau adalah filsuf agamawan asal Denmark yang pendapatnya banyak disetujui oleh setiap orang. Beliau berpendapat bahwa netral terhadap studi agama-agama hampir tidak mungkin. Salah satu sebabnya adalah seorang peneliti tidak dapat memahami, apalagi mendalami agama tanpa yang bersangkutan terlibat secara emosional atau spiritual pada agama tersebut. Menurut Mufti Ali menjelaskan problematika dengan beberapa substansi. Yang pertama ada dekade pembangunan dunia pertama. Dekade pembangunan dunia pertama dianggap kurang berhasil. Untuk ini ada 3 dokumen yang perlu disinggung. Dokumen-dokumen yang berisi pikiran-pikiran baru yang mempengaruhi alam dan pikiran cara-cara lain. Dalam dekade pembangunan dunia pertama ada perubahan pendekatan, yaitu penerimaan tentang serba dimensinya realitas, perkembangan tentang keterangan-keterangan serba mungkin, dan penghayatan terhadap keseluruhan situasi dan saling hubungannya satu dengan yang lain telah menerobos pemahaman kita terhadap hidup dan kehidupan ini tentang hakikat manusia. Dalam dekade pembangunan dunia pertama ada juga pembangunan dan universitas. Universitas atau perguruan tinggi hanya mengajarkan kepada mahasiswa pokok-pokok pikiran yang dapat dipergunakan sebagai kunci. Para mahasiswa harus timbulkan untuk berpikir kritis, untuk menjadi keharusan bagi kita untuk menimbulkan optimisme di kalangan mahasiswa. Nah, Mufti Ali juga menyebutkan yang kedua pondok pesantren dan dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pondok pesantren adalah pondok pesantren. Adapun usaha yang akan dilakukan dalam usaha meningkatkan pondok pesantren, satu hal harus diingat bahwa pondok pesantren adalah pondok pesantren. Pada dasarnya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam. Pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam diharapkan dapat diperoleh dari pondok pesantren itu. Pondok pesantren adalah tempat untuk menuntut ilmu agama. 3, menurut Mufti Ali, yaitu hari depan agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, agama pun mengalami kemajuan yang tidak kecil. Pendapat yang menyatakan bahwa agama mengalami pemunduran akibat kemajuan ilmu pengetahuan ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah. Kami kira pendapat yang demikian itu disebabkan oleh salah satu pengertian bahwa agama adalah masalah akhirat yang harus minggir untuk memberi jalan kepada penemuan-penemuan ilmiah yang sifatnya empiris. Sudah barang tentu pendapat ini salah. Jadi perlu dicatat bahwa kalau tendensi dan kecenderungan pertumbuhan ilmu pengetahuan dewasa ini menuju ke arah perpecahan dan diskriminasi. Nah, dalam problem prospek perbandingan studi agama ini, untuk yang kedua ada tantangan yang dihadapi setiap agama. Menurut Bambang Sugianto, tantangan yang dihadapi setiap agama sekarang ini sekurang-kurangnya ada 3. Pertama, menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai disorientasi nilai dan degradasi moralitas agama dengan tampil sebagai suara moral yang otentik. Nah, untuk yang kedua, agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme, mengolahnya dalam rangka teologi baru dan mewujudkan dalam aksi-aksi kerja sama plural. Nah, untuk yang ketiga, agama tampil sebagai pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dapat 2 problem yang dihadapi oleh pemeluk agama dalam menghadapi tantangan agama ke depan. Pertama adalah problem pemahaman ajaran agama. Dan yang kedua adalah problem politisasi agama. Untuk yang ketiga dari problem dan prospek
perbandingan studi Islam, yaitu ada prospek upaya mengatasi kendala dan tantangan perbandingan agama. Untuk mengatasi keracunan di atas, pakar-pakar studi agama lalu membagi pendekatan studi agama yang mencakup studi perbandingan agama dalam dua kategori. Pertama adalah pendekatan deskriptif, yang kedua ada pendekatan normatif. Nah, apa itu pendekatan deskriptif? Cara ini dikembangkan oleh pakar-pakar dialog antar agama dengan menggunakan istilah intelektual conversorate. Agama pada tingkat pemikiran, bukan pada tingkat iman yang hakiki. Terus apa itu pendekatan normatif? Pendekatan ini menjelaskan sebuah agama yang menitik beratkan kebenaran doktrial, keunggulan sistem nilai, otentitas teks, serta fleksibilitas ajaran sepanjang masa. Pendekatan normatif untuk memperkukuh iman. Pendekatan deskriptif tidak kurang pentingnya untuk menghindari konflik agama. Nah, sekian saja di saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.